Lembut, penyayang, murah hati, tapi pemalu dan suka kesulitan untuk membuka hati dan membuka diri terhadap orang lain. Katanya ini adalah ciri-ciri teman-teman Cancer. Bener gak sih? Kita coba cari tahu sama-sama yuk. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lation Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Lation Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tuned. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya The Lation Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok. So, let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Cancer adalah sign atau zodiak yang paling emosional dan sensitif. Identik dengan simbol kepiting. Walaupun kelihatannya cangkangnya tuh susah ditembus, tapi biasanya teman-teman yang punya placement Cancer itu sangat peka, perasa, dan bisa psychic. Intuisinya bisa sangat kuat. Mereka bisa peka dengan energi, dan bisa peka juga dengan merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan mereka tuh sebetulnya mudah overwhelm atau mudah kebawa arus ya, tapi bukan dalam konteks yang negatif sih, tapi mudah merasakan situasi yang buat dia tuh bisa jadi moody, kebawa suasana. Otomatis teman-teman yang punya placement Cancer, terutama Cancer di top 3 alias Cancer Sun, Cancer Moon, dan Cancer Rising, kalian harus belajar pentingnya melindungi diri sendiri atau setting boundaries, menciptakan batasan, dan melindungi sisi sensitif yang mereka miliki supaya mereka tuh tidak melihat sensitivitasnya atau kepekaan yang mereka punya sebagai kutukan, melainkan sebagai berkat. Mereka juga perlu untuk melindungi sisi intuitifnya atau bakat intuitifnya dan bisa menggunakan bakatnya itu dengan penuh kasih, dengan ketulusan untuk membantu orang lain. Dan salah satu sarana atau salah satu cara yang bisa mereka lakukan untuk bisa memaksimalkan bakat dan potensinya itu adalah menumbuhkan kesadaran dan kepekaan dengan dirinya yang tinggi. Develop self-awareness, meningkatkan kesadaran dengan dirinya. Dan tujuannya apa? Kenapa mereka perlu belajar untuk bisa lebih aware dengan dirinya sendiri? Supaya ketika mereka mulai merasakan emosinya itu membuat mereka mulai merasa overwhelmed, membuat mereka mulai merasa kelelahan, mereka tidak malah draining. Mereka harus paham batasan untuk diri mereka sendiri dan untuk orang lain, supaya mereka bisa lanjut mencintai, membagikan kebaikan, menerima, dan percaya orang lain. Karena gini, aku punya beberapa kenalan Cancer juga, Cancer Rising, Cancer Moon, Cancer Sun, bahkan Cancer Venus dan Cancer Mars. Kalian itu you absorb everything easily. Kalian mudah menyerap segala hal dengan mudah. Dan kalau apa yang kamu serap itu kamu rasa terlalu draining atau terlalu melelahkan buat kamu, itu bisa buat kamu jadi langsung apatis, atau jadi langsung kayak pasang cangkang yang tebal, dan buat kamu kesulitan buat menerima orang lain, percaya orang lain, bahkan mencintai orang lain. Bukan hanya dalam konteks hubungan romantis. Aku bilang di awal kalau teman-teman yang punya placement Cancer itu sebetulnya sangat lembut, intuitif, ramah,
Dan kalau kamu sudah support atau kamu sudah peduli dengan orang lain, itu kamu akan melakukan itu. Kalau perlu 1000%, 1000%. Kalau perlu 1000%, ya 1000%. Kalian punya daya imajinasi yang tinggi dan kreatif. Kalian bisa membuat orang lain merasa aman dan nyaman dengan keberadaan kamu. Entah secara fisik, atau secara emosional dan secara mental. Kamu tuh paham gimana cara untuk menyelam ke dalam emosi kamu dan menghargai perasaan kamu, menghargai emosi dan perasaan kamu, betul-betul menghargai, dan you could do that to other people. Kamu bisa melakukan itu, dan kamu juga bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Membagikan rasa kasih sayang kamu ke orang lain. Kalian tuh sangat-sangat tangguh sebetulnya, tapi kadang kekuatan dan ketangguhan kamu ini bisa termanifestasikan atau bisa muncul, bisa terbentuk, dan ditunjukkan jadi bikin kamu tuh kayak kepiting. Takut buka hati, takut buka diri, jadi capit sana capit sini. Kesannya jadi kasar. Padahal tidak. Biasanya kepitingnya itu baru muncul kalau kamu merasa rapuh, atau kamu merasa kesulitan dan merasa tidak aman dengan lingkungan sekitar kamu. Alias, aku bisa bilang lagi drain atau lagi capek. Aku bilang tadi intuisi teman-teman Cancer tuh sebetulnya sangat-sangat kuat. Kelemahan kalian itu juga bisa mencakup kamu mudah merasa rapuh, mudah merasa curiga dengan orang lain, bahkan mudah merasa insecure atau moody, terlalu moody. Kalian perlu belajar di kehidupan sekarang untuk menghargai emosimu apa adanya, tanpa menghakimi emosi dan perasaan yang kamu miliki, termasuk emosi dan perasaan orang lain. Tapi harus sadar kalau we cannot force other people to behave the way we do. Kita tidak akan pernah bisa memaksa orang lain untuk bersikap dan bertindak seperti apa yang kita mau atau seperti apa yang kita harapkan. Karena setiap orang itu adalah cerminan atas apa yang ada dalam dirinya. Kalau mungkin kamu adalah pribadi yang penuh kasih, penuh sayang, tapi kamu rasa orang lain gak kayak gitu, that's their duty, that's their homework, that's their vibes, atau that's their things which they need to deal with. Maksudku, itu adalah isu yang mereka perlu selesaikan di kehidupan sekarang. Itu adalah masalah mereka. Itu adalah proyeksi mereka keluar dari dalam dirinya sendiri. Kalau teman-teman Cancer udah mulai moody atau mulai merasa nggak aman, bisa kasar dan malah jadi kayak avoidant atau berusaha menghindar. Terutama kalau kamu merasa kamu tidak dikelilingi dengan orang-orang yang peduli atau sayang dan suportif sama kamu. Wah, itu bisa buat kalian merasa benar-benar rapuh dan bahkan combustible. Learn how to protect yourself, please. Belajarlah untuk bisa melindungi dirimu, terutama secara spiritual, secara emosional. Hargai sensitivitas kamu, hargai psychic gift kamu, hargai talenta kamu, hargai bakat kamu untuk menjadi penyayang, dan kapasitas kamu untuk mampu mengampuni. Tapi jangan sampai malah kelewat batas. Kelewat batas maksudnya gimana? Kamu mengorbankan dirimu untuk dimanfaatkan oleh orang lain berlarut-larut berulang-ulang kali. Kalian tahu gak? Cancer itu salah satu strength atau salah satu kekuatan terbesarnya adalah unconditional love, compassion, kasih sayang, dan cinta kasih tanpa syarat. Kalian bisa memberikan itu ke orang lain, ke dirimu sendiri terutama, ke dunia. Tapi ketika kita bisa belajar atau kita mau bilang kita mau mencintai siapapun dan apapun tanpa syarat, bukan berarti kita terus-menerus harus menoleransi segala kesalahan tanpa syarat. Ciptakan batasan. Ciptakan batasan bukan berarti kamu gak baik atau tidak murah hati. Tidak. Tapi ketika kamu bisa menciptakan batasan dan melindungi dirimu sendiri, itu artinya kamu juga paham pentingnya menghargai dirimu sendiri, pentingnya mencintai dirimu sendiri. And let's start there. Kita mulai dari sana dulu. Dan itu alasan menurutku kenapa Cancer itu berhak banget dicintai. Kalau teman-teman merasa pesan ini resonate buat kamu atau nyambung buat kamu dan bisa membantu kamu, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan silakan share atau bagikan video ini
ke siapapun kenalan kamu atau teman-teman kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delation Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian penonton baru, dan follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter yang linknya atau username-nya semua sudah aku cantumkan di bawah di kolom deskripsi supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, semoga bermanfaat videonya. Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.